Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Halo anak-anakku semuanya. Sekarang kita akan pelajaran fikih pembahasan sholat fardu untuk kelas 1 MTS. Ya, silahkan didengar anak-anakku semuanya, yaitu materinya sholat fardu. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati ketentuan sholat fardu, memahami ketentuan sholat fardu. Anak-anakku semuanya, dan juga ada tujuannya. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian sholat fardu. Yang kedua, menjelaskan ketentuan waktu sholat fardu. Yang ketiga, menjelaskan syarat dan rukun sholat. Nah, itulah tujuan dan kompetensi dasar yang kita akan capai nantinya. Ya, yang pertama adalah kita akan bahas di sini pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sholat, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Firman Allah ini, anak-anakku semuanya, ini yang menyebabkan wajib kita mengerjakan sholat. Firman Allah yang lain juga, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor B, kita akan bahas waktu pelaksanaan sholat. Sholat ini mempunyai waktu, yaitu waktu sholat fardu telah ditentukan di dalam Al-Quran. Sholat fardu tidak bisa dilaksanakan pada sembarang waktu. Apabila melaksanakan sholat fardu bukan pada waktunya, maka sholatnya tidak sah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang waktu pelaksanaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza mantum fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya,
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inilah dalil tentang waktu pelaksanaan sholat itu tidak sembarang kita melakukan sholat. Adapun waktu-waktu sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, sholat zuhur terdiri atas 4 rakaat. Waktu zuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat, yaitu sesudah melewati tengah-tengah langit dan berakhir di saat bayangan seorang sama panjang dengan badannya. Yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar terdiri atas 4 rakaat. Waktu sholat asar dimulai sejak bayangan seorang lebih panjang dari badannya dan berakhir ketika matahari terbenam. Yang ketiga, sholat subuh terdiri atas 2 rakaat. Waktunya sejak terbit fajar sodik sehingga terbit matahari. Yang keempat, sholat maghrib terdiri atas 3 rakaat. Waktu wajib melaksanakan sholat maghrib adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan atau syafaq. Dan yang terakhir atau yang kelima ini yaitu sholat isya terdiri atas 4 rakaat. Waktu wajib melaksanakan sholat isya adalah mulai terbenamnya cahaya mega kemerah-merahan sehingga terbit fajar. Yang selanjutnya yaitu syarat sholat atau nomor C. Syarat sholat itu ada 2. Ada namanya syarat wajib sholat dan ada namanya syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu Islam. Islam harus melakukan sholat. Kalau luar dari Islam tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, berakal atau sehat jasmani, zohir, batin. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak punya akal. Yang ketiga, balik atau dewasa. Ukuran dewasa kalau perempuan umurnya 9 tahun dan ukuran laki-laki 15 tahun. Yang keempat, telah sampai dakwah. Orang itu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, maka harus dia melakukan sholat. Yang kelima, melihat atau mendengar. Yang keenam atau yang terakhir, suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib sholat. Kalau salah satu tidak ada, maka dia tidak wajib sholat. Yang kedua kita akan bahas yaitu syarat sah sholat. Ada 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Artinya hadas besar diantaranya dia sudah keluar air mani, dan hadas kecil diantaranya adalah sudah kentut, sudah kencing. Maka kalau seperti itu tidak sah sholatnya. Yang kedua, suci badan. Badan ini harus suci dari kotoran. Suci tempat sholat harus suci. Dan pakaian suci dari najis. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Harus menutup aurat. Aurat ini
salah satu dari syarat sah sholat, tidak boleh tidak ditutup. Yang keempat, menghadap kiblat. Tidak boleh kita menghadap timur, tidak boleh menghadap selatan, utara, tetapi kita menghadap kiblat alias Ka'bah. Yang terakhir atau yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat ini punya waktu, tidak boleh kita sembarangan untuk mengerjakan sholat. Maka kita harus melihat waktu apakah masuk atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun sholat. Anak-anakku semuanya, kita akan membahas satu persatu tentang rukun sholat. Rukun sholat itu banyak ulama berpendapat, tetapi saya masukkan di sini ada 13. Yang pertama, niat. Niat itu tidak boleh tidak, harus ada. Kalau tidak berniat dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, berdiri bagi orang yang puasa. Berarti artinya orang yang tidak puasa boleh duduk cara sholat. Tidak mampu duduk boleh tidur, tidak mampu tidur boleh apapun caranya, selama orang itu masih bernapas. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Yang kelima, ruku serta tumakninah. Ruku serta tumakninah artinya berhenti sebentar. Tidak boleh tergesa-gesa dalam sholat. Kalau tidak ada tumakninahnya, maka sholatnya tidak sah alias batal. Yang keenam, i'tidal, bangun dari ruku, meluruskan anggota badannya. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Sujud ini harus 2 kali, tidak boleh 1 kali. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasahud akhir. Kalau tasahud awal itu sunnah. Kalau tasahud akhir wajib alias rukun, tidak boleh tidak dikerjakan. Yang ke-10, membaca tasahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi sekurang-kurangnya sudah ditentukan. Yang ke-12, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dan terakhir, tertib. Tertib artinya harus mana yang duluan dikerjakan harus dikerjakan. Misalnya niat itu tidak boleh diakhirkan, harus dikedepankan atau pertama, maka itu dinamakan dengan tertib. Mana yang duluan disebut itu duluan dikerjakan, itu namanya tertib. Tidak boleh mengucapkan salam di depan dan berniat di akhir atau takbiratul ihram di akhir, maka itu tidak dinamakan dengan tertib. Itulah sekilas tentang rukun sholat. Nah, setelah kita sudah mempelajari tadi, anak-anakku semuanya, tentang pengertian sholat, waktu-waktu sholat, syarat dan rukun sholat, ada soal ini. Perhatikan dengan jelas. Soal pertama, jelaskan yang kamu ketahui mengenai sholat. Jelaskan waktu-waktu sholat fardu. 3. Tulislah syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, inilah pertanyaan 3. Nah, yang terakhir,
kita yakin anak-anakku pasti tahu arti sholat, syarat dan rukun sholat. Apa penyebabnya? Karena kita kalau sudah balik pasti kita melakukan sholat. Ya. Sekian belajar hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran yang akan datang tentang praktik sholat atau hal-hal yang membatalkan sholat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.